Hai, perkenalkan saya merupakan Ketua Kelompok 12, nama saya Aditya Ilyasa dengan NIM 198240089. Nama saya Lisa Salsabila dengan NIM 161241137. Saya Danika Katarina Yuwono dengan NIM 161241113. Nama saya Giovanka Bendelinasoi dengan NIM 161241161. Nama saya Yudija Gabriel Manalu dengan NIM 161240017. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami susun, dimulai dari latar belakang. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek pangan, sandang atau pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemiskinan memberikan dampak yang berbagai macam, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, kesehatan terganggu, dan yang terpenting untuk saat ini adalah banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Kerugian yang kita alami akan jadi sangat besar karena generasi penerus bangsa yang tumbuh tidak mendapat pendidikan yang memadai. Permasalahan tersebut harus segera dipecahkan karena jika tidak, maka akan timbul masalah-masalah baru yang mungkin lebih parah. Negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara di dunia yang terus dihadapkan pada masalah ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada bulan Maret 2024, sebanyak 25,22 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Terlebih lagi, jumlah penduduk miskin di perdesaan cukup mendominasi, yaitu sekitar 13,58 juta jiwa penduduk Indonesia atau kurang lebih 11,79% dari jumlah penduduk Indonesia. Ada banyak penyebab dari kemiskinan, namun dalam konteks ini adanya kesenjangan di perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu membuat sebuah solusi yang inovatif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi adalah dengan mengembangkan UMKM. UMKM perdesaan memiliki begitu banyak potensi dan sumber daya yang belum maksimal perkembangannya, karena keterbatasan dari berbagai aspek, khususnya teknologi. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hal yang membuat aplikasi TikTok menonjol di antara aplikasi lainnya adalah memungkinkan semua orang menjadi pencipta, karena cara membuat konten yang sederhana dan aksesnya yang relatif mudah. Penjualan melalui TikTok juga bisa menjadi viral karena seperti virus yang menyebar dengan cepat, sehingga pengguna TikTok lainnya akan dengan mudah dan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, kami berharap program sosialisasi TikTok di Desa Tarumajaya dapat menjadi media yang ideal sebagai sarana penjualan kopi khas mereka dalam rangka perluasan pasar. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, apakah pengembangan UMKM dapat efektif mengatasi kemiskinan di Indonesia? Yang kedua, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan akses pasar di Desa Tarumajaya sehingga UMKM dapat berkembang dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan? Yang ketiga, bagaimana TikTok dapat digunakan sebagai alat promosi efektif bagi UMKM di Desa Tarumajaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan? Kemudian yang keempat, berapa lama waktu yang diperlukan agar program sosialisasi yang dilakukan mulai efektif dalam peningkatan penjualan kopi Desa Tarumajaya? Tujuan dari kegiatan yang akan kami lakukan adalah menurunkan angka kemiskinan pada perdesaan yang relatif tinggi karena peningkatan penjualan UMKM melalui akses pasar yang lebih luas dengan pengaplikasian penggunaan TikTok yang telah disosialisasikan. Ada beberapa manfaat dari kegiatan ini yang akan berdampak pada aspek ekonomi di Desa Tarumajaya. Pertama, kegiatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan memperkenalkan teknologi dan media sosial sebagai alat promosi, para pelaku UMKM di desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka dan secara keseluruhan memperkuat ekonomi lokal. Kedua, kesenjangan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan dapat diatasi, karena dengan adanya akses dan pemanfaatan teknologi, masyarakat desa akan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Ketiga, kegiatan ini juga akan mendukung terciptanya lingkungan ekonomi perdesaan yang lebih bervariasi.
Pekerjaan di desa tidak hanya terbatas pada pertanian, tetapi juga membuka peluang di sektor lain seperti manajemen media sosial dan kreativitas dalam konten digital. Terakhir, masyarakat desa akan menjadi lebih terbuka dan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dan tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Masyarakat yang akan menjadi sasaran utama kegiatan kami adalah para petani dan pengusaha UMKM kopi di Desa Tarumajaya, terutama mereka yang belum familiar dengan menggunakan media sosial seperti TikTok sebagai sarana promosi. Mengapa? Karena luas lahan perkebunan yang dimiliki masyarakat Desa Tarumajaya hanya 3,6% dari total lahan di desa, padahal 64% kepala keluarga bekerja sebagai buruh tani, sementara perusahaan besar hanya menampung 19% tenaga kerja. Maka, dengan kegiatan sosialisasi TikTok ini, diharapkan akan terbuka lapangan pekerjaan baru, serta penjualan dan pendapatan UMKM di desa dapat meningkat melalui akses pasar yang lebih luas. Berikut merupakan metode pelaksanaan kegiatan yang kami gunakan untuk meningkatkan penjualan kopi di Desa Tarumajaya. Yang pertama ada peningkatan jual beli produk. Metode ini kami gunakan untuk meningkatkan transaksi jual beli produk kopi di Desa Tarumajaya. Langkah pertama yang kami ambil adalah pengembangan rantai pasok. Yang kedua adalah optimalisasi penjualan digital. Dan yang ketiga adalah negosiasi harga dan pembayaran. Dan yang keempat, pengelolaan stok. Lalu di bagian kedua, kami mengambil strategi pemasaran produk. Kami berfokus pada upaya promosi untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik pada produk kopi. Langkah yang kami ambil yang pertama adalah mengemas branding penjual kopi di platform digital, yang kedua adalah promosi digital, dan yang ketiga program loyalitas. Dan yang terakhir adalah pelatihan manajemen bisnis pengelolaan. Langkah ini kami gunakan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan bisnis dan pemasaran di kalangan masyarakat lokal Desa Tarumajaya. Di bagian pertama ada pelatihan manajemen bisnis, yang kedua pelatihan pemasaran daring, ketiga mentoring dan konsultasi, dan yang keempat simulasi dan studi kasus. Roadmap kegiatan terdiri dari 5 tahap. Pada tahap pertama adalah persiapan. Ada analisis kebutuhan dan kondisi Desa Tarumajaya. Lalu, pembuatan materi sosialisasi yang akan disampaikan ketika kegiatan berlangsung. Kemudian, persiapan logistik mengenai pengaturan lokasi, peralatan, serta perangkat yang akan diperlukan. Di tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan langsung di lokasi yang telah dipersiapkan untuk memaparkan materi yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, terdapat pelatihan kepada masyarakat mengenai teknis penggunaan aplikasi TikTok, cara mengedit, mengunggah konten, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahap ketiga adalah pemantauan. Ada monitoring yang dilakukan terhadap perkembangan atau progres konten serta penjualan produk. Selanjutnya, di tahap keempat terdapat evaluasi. Dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini. Dan juga, pada tahap ini akan dilakukan sesi pertukaran kritik dan saran antar seluruh pihak yang terlibat untuk menggali berbagai perspektif yang dapat membantu meningkatkan program ini. Yang terakhir, pada tahap kelima terdapat tindak lanjut, yaitu dengan cara 1. Pengembangan lanjutan, yang mencakup penerapan perbaikan dan penyempurnaan yang telah diidentifikasi selama proses evaluasi. Kedua, pemantauan jangka panjang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan yang diterapkan memberikan dampak yang diharapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan dari hasil yang dicapai, serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi isu yang lebih besar. Keterangan pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang kami libatkan dalam proses merealisasikan proyek pengabdian masyarakat kami, yaitu 1. Tim pelaksana. Kami, sebagai pelopor pada kegiatan ini, memegang peranan penting dalam memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik, dimulai dari tahapan persiapan hingga evaluasi serta tindak lanjut. Selain itu,
dapat mendapatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan penjualan kopi di Desa Tarumajaya. Kedua, perangkat desa. Selain memberikan izin untuk dilaksanakannya kegiatan, perangkat desa juga berperan untuk menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi ini, agar sesuai dengan keperluan masyarakatnya, sehingga dapat merasakan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan pada desa tersebut. Ketiga, masyarakat desa. Peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan ini sangatlah penting untuk memastikan dampak positif yang diharapkan setelah dilaksanakannya sosialisasi dapat terjadi. Kontribusi mereka dari awal hingga akhir juga menentukan kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang dari program ini. Keempat, universitas atau akademisi. Dalam menyokong mahasiswanya untuk melaksanakan proyek pengabdian masyarakat, universitas memberikan dukungan berupa suntikan modal kepada mereka agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar serta optimal, dari tahapan persiapan hingga tindak lanjut. Berikut tabel jadwal kegiatan yang telah dirancang pada bulan September dan Oktober. Berikut merupakan rencana anggaran biaya dari kegiatan proyek kami. Intinya, proyek kami berfokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian mereka dalam jangka waktu yang lama.